Silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Arif. Ini eh, membuka banget nih wawasan kita tentang keuangan, financial freedom tadi ya teman-teman. Kita ingat-ingat lagi pendapatan kita nih, misalnya ada yang dapat masih dari orang tua atau sudah sambil part-time job atau dapat dari uang beasiswa gitu ya. Itu pemasukannya biasanya cuma satu gitu kan. Ibaratnya kayak kantong baju. Sementara kalau kita pengeluaran tuh kayak kantong celana dua double gitu. Nah, gimana sih biar kita ini bisa ngerem nih biar apa namanya bisa mungkin nambah dari pemasukan kantong bajunya ditambah jadi kayak rompi tentara banyak yang kantongnya atau kita pakai sarung nih yang nggak ada kantongnya sama sekali. Nah itu tadi sudah dijelaskan juga bisa lewat budgeting atau menganggarkan uang ataupun investasi yang kita punya uang sih lebih tepatnya yang kita punya tadi kalau Pak Arief merekomendasikan 10%. Misalnya teman-teman dikasih uang jajan satu bulannya 700.000, ya 70% dengan konsisten teman-teman pisahkan dari uang yang operasional untuk beli kuota karena kita lagi belajar dari rumah ya teman-teman. Itu dipisahkan, disisihkan bisa nih tadi ke instrumen investasi yang mungkin Pak Arimbi rekomendasikan reksadana. Tadi kan Pak Arif bilang mulai dari 10.000 bisa 10.000 dapat gorengan 10 cuma masuk perut doang gitu kan. Ini untuk masa depan teman-teman bisa lebih memulai dari awal. Tadi kan ada compounding interest dan future value ya teman-teman yang anak-anak keuangan nih pasti udah biasa lah dengar istilah-istilah compound interest ataupun future value. Lalu juga tadi ada perspektif atau pola pikir atau pemahaman kita. Kalau menurut saya pribadi nih, nggak ada yang salah dengan perspektif apapun. Itu tergantung kita. Gimana sih mengelolanya. Yang tadi study case yang Pak Arief kasih, ada yang misalnya saya nih lebih memilih nabung dulu daripada ngutang. Padahal bisa jadi dengan ngutang dulu untuk beli si laptop atau gadget tertentu, kita bisa nambah income baru dari sana gitu. Jadi tergantung kita harus menyesuaikan juga. Tadi dua pembicara kita sudah berbicara kalau uh, investasi itu ada yang pasti ada apa namanya resikonya. Ketika nggak ada resikonya itu bisa jadi scam atau penipuan gitu. Jadi teman-teman hati-hati nih yang di luar sana ditawarin sama temennya temen misalnya, ayo investasi ini dijamin nggak ada resikonya. Nah itu kalau saya juga setuju sama Pak Rimbi itu sudah dipastikan kalau itu bohongan gitu, malah penipuan. Nggak mungkin investasi itu nggak ada yang tidak ada resiko gitu. Kita nabung aja ada risikonya, risiko kena biaya administrasi dari bank gitu ya. Mungkin resiko dana apa namanya rate interest rate-nya lagi turun karena memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau lain sebagainya gitu ya teman-teman. Sama tadi kita juga harus melihat nih profil resiko tadi Pak Ari sudah sampaikan ya. Kita kira-kira cocok nggak sih untuk menerima naik turunnya saham, perubahan harga saham yang cepat, atau kita cocoknya yang nunggu agak lama nih, misalnya di investasinya emas gitu, atau beli properti, atau kita mau buka bisnis yang lebih mungkin kita lebih bisa terima resikonya. Itu kembali ke personal kita ya teman-teman, masing-masing kita yang mengetahui kita itu seperti apa sih gitu. Oke. Saya sebelum buka sesi tanya jawab nih Pak dan Pak Arif dan Pak Arindi, saya mau nanya dulu untuk mahasiswa nih, saya juga masih ya lumayan lah dapat pendapatannya nih. Kira-kira untuk budgeting awal ada rekomendasi alokasinya berapa persen gitu nggak sih Pak? Kalau menurut teori dari financial planner ataupun financial advisor, mungkin Pak Arif dulu ya. Ya, baik. Jadi memang kita bisa mulai dengan minimal 10%, gitu ya. Tapi mungkin kita bisa lihat ini kan agak berbeda. Contoh, mahasiswa yang kos, otomatis muncul biaya kos, biaya makan, biaya listrik, dan lain-lain. Tapi buat mahasiswa atau teman-teman mahasiswa yang katakanlah tinggal dengan orang tua, maka otomatis nggak keluar dong ya biaya makan, biaya kos, biaya listrik, dan lain-lain. Nah, buat yang teman-teman yang kedua, harusnya dia berinvestasi jauh lebih besar.
Katakanlah 10 sampai dengan 20%. Nah, atau bisa lebih, boleh banget. Yang nggak boleh, 0%. Nah, jadi baik 0%. mahasiswa yang stay ataupun ngekos, yang tidak boleh 0%. Silakan, Kak. Oke, iya sih saya juga setuju harus mulai menabung sejak dini ya Pak. Dari SD kan kita sudah diajarin ayo menabung, tapi sekarang mindset menabungnya diganti ayo investasi. Jadi lebih berkembang nih uang kita, lebih bekerja untuk kita gitu ya. Oke, ini di kolom chat di Zoom sudah banyak banget nih yang bertanya. Yang pertama dari Cindy Novitasari. Halo Cindy, nama saya Cindy Novitasari dari Manajemen 2019. Izin bertanya Pak, bagaimana saya dapat mengetahui bahwa sebuah saham memiliki fundamental yang bagus? Wah, fundamental analysis nih yang ditanyain. Lalu bagaimana saya mengetahui bahwa sebuah saham harganya atau valuasinya masih rendah atau wajar? Terima kasih. Mungkin Pak Arimbi dulu nih. Gimana sih Pak kita tahu fundamental analysis sebuah perusahaan itu bagus atau kurang bagus? Saya juga penasaran nih. Gimana Pak? Waduh, keren banget pertanyaannya. Ini benar mahasiswa UTI ya. Keren. Iya. Untuk saham ya, untuk saham atau suatu perusahaan tuh dikatakan baik, kita kan mungkin mahasiswa yang udah ngambil mata kuliah manajemen keuangan itu akan ada pelajaran atau ada materi yaitu perhitungan rasio ya. Nah, dari rasio itu juga bisa kita lihat bagaimana kesehatan perusahaan. Perusahaan itu pertama dari rasio utang, apakah udah terlalu banyak nggak sih utang suatu perusahaan ini? Terus rasio profitabilitas, berapa efisien dia mendapatkan untung dari penjualan dia. Kadang kan suatu perusahaan penjualannya gede nih, tapi dia tidak efisien dalam menghasilkan laba bersih atau untung bersih itu. Nah, itu juga bisa menjadi suatu faktor indikasi perusahaan baik atau enggak. Lalu selain di internal perusahaan fundamentalnya, kita juga bisa melihat di pasar ya. Pasar perusahaan bisa dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis ya. Kita nggak bisa melihat suatu perusahaan itu dibandingkan misalnya sektor pertambangan. Kita nggak bisa bandingkan suatu perusahaan pertambangan dengan perusahaan konsumer misalnya. Nah, itu kita juga harus lihat per sektornya, kita bandingkan rasio-rasio tadi per sektornya. Gimana cara ngitungnya? Banyak banget dong, Pak. Ini sama aja buat skripsi dong saya tiap hari, Pak. Nah, beberapa platform aplikasi itu udah melihat rasio ini, udah menjabarkan beberapa rasio untuk hampir semua perusahaan itu. Nah, kita bisa cek nanti, buka-buka aja rajin di YouTube segala macam. Nah, yang penting kita dasarnya tahu aja. Nah, itu rasio pasar dan fundamental bisa kita lihat ya. Pasar itu seperti price to earning, relative valuation kalau di finance gitu ya. Nanti teman-teman bisa buka lagi ya. Kalau saya jelasin di sini nanti instan banget deh. Buka lagi bukunya. Nah, nanti ketemu dosen-dosen yang di UTI atau dosen lain, mungkin malah teman-teman pengetahuannya bisa jadi lebih ini ya, lebih tinggi dari dosen. Bisa aja. Kita di dunia akademik ini fair kok. Dosen bisa aja lebih lebih apa ya? Bisa mahasiswa malah bisa lebih paham di era ya Pak? ya benar-benar lebih paham bisa, karena semuanya di era ini terbuka, semua pendidikan, literasi keuangan, semua buku juga bisa diakses hampir semuanya. Itu sih menurut saya. Oke, kalau dari Pak Arimbi tadi dilihat dari kesehatan finansial si perusahaannya, bisa dari rasio utang, profitabilitas, rasio profitabilitasnya sama coba cek per sektornya, harga pasarnya di pasaran gimana nih. Kalau dari Pak Arif, gimana sih Pak kira-kira fundamental analysis sebuah perusahaan tuh bagus atau kurang bagus menurut Pak Arif? Baik, mungkin saya singkat aja ya, karena mungkin lebih tepat dijawab oleh rekan-rekan dosen nanti. Saya singkat, yang saya jawab itu mungkin kita bisa lihat dari LK ya, laporan keuangan, gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi tahun tersebut lagi bagus atau nggak bagus, atau juga mungkin rasio-rasio lain ya, misalnya PR, PBV dan lain-lain. Ya, cuman kita nggak bahas detail, singkat aja, kurang lebih begitu. Iya, oke. Kalau tambahan dari Pak Arif, dilihat dari laporan keuangannya nih teman-teman. Nah, untuk bisa tahu laporan keuangan yang
bagus sesuai persentase dan lain sebagainya, ikut mata kuliah manajemen keuangan. Nih ada dosen kita nanti semester ganjil dia kalau nggak salah ada mata kuliahnya Pak Arim ini bisa salah satu dosennya, ataupun bisa konsultasi ke dosen-dosen lainnya juga untuk melihat laporan keuangan itu gimana sih Miss atau Pak gitu. Itu bisa ya ditanyain ataupun bisa nih teman-teman cari dari YouTube atau YouTube ya, udah banyak banget sekarang yang bahas tentang investasi gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Citra Maharani, izin bertanya Pak, menurut Bapak, mana yang lebih menguntungkan investasi dalam obligasi atau investasi dalam saham? Bagaimana cara mengelola resiko dalam investasi agar dampaknya bisa diminimalisir? Wah, mantap nih pertanyaannya. Pak Arief dulu deh, gimana Pak menurut Bapak? Ya, baik. Terima kasih teman kita ya, Citra ya. Jadi kita balik lagi, kita pertama tetapkan tujuan kita. Tadi ya, apakah kita menabung atau investasi berdasarkan jangka waktunya, panjang, menengah, pendek. Nah, yang kedua, kita sesuaikan kendaraannya. Masih ingat tadi cerita saya, naik pesawat, naik sepeda, naik motor, gitu ya. Nah, maka otomatis kita sesuaikan dengan tujuannya tadi dan jangka waktu. Nah, tadi kita sudah jelaskan mengenai obligasi saham. Nah, bisa jadi kita memilih obligasi adalah untuk tujuan jangka menengah. Nah, sedangkan saham, kita bisa pakai misalnya, kita pakai untuk rencana kita 10 tahun lagi deh. Nah, misalnya apa? Misalnya pingin jalan-jalan, pingin beli rumah, nah kita bisa pakai di instrumen saham. Agak teknis sedikit, nah kita tahu saham kan fluktuasinya tinggi ya, sangat volatile. Jadi kita ibaratnya tutup mata, jangka pendek, jangka menengah, tapi kita mengharap return atau cuan yang bagus di masa yang datang. Itu aja ya, mungkin Pak Ari yang lebih senior ya menjawabnya ya. Silakan Pak Ari. Silakan Pak Ari, gimana kalau menurut Pak Ari? Selain tujuan investasi, kita tahu tujuan investasi dan tahu jenis investasi atau cara kendaraannya nih. Kendaraan investasi kita apalagi sih Pak? Aduh, ini sebenarnya Pak Arief banget sebenarnya. Pak Arief ini memang benar-benar idola saya sebenarnya ya. Tadi pertanyaannya kan mana sih instrumen yang paling menguntungkan gitu ya? Tadi lebih tepatnya. Betul. Sebenarnya yang saya jelasin tadi itu secara teori risk and return kan saham itu memiliki potensi keuntungan yang lebih besar. Tapi ada kalanya suatu perusahaan itu harganya tuh nggak gerak-gerak. Nah, nanti dibandingin misalnya dengan obligasi setahun, rupanya lebih besar obligasi. Bisa, sangat mungkin bisa itu. Di dunia keuangan itu kita kan perekonomian nggak tahu kan, seperti pandemi ini juga kan kita nggak tahu suku bunga Bank Indonesia bisa turun sampai 3,5%. Nah itu kan kita semua nggak ada yang tahu di dunia perekonomian ini. Bagaimana tergantung lagi kondisi makroekonomi dan sosial kita. Bagaimana investasi menurut saya suatu hal yang sangat luas lagi untuk dipelajari. Intinya itu kalau misalnya teman-teman bertanya semua orang mana sih yang paling bagus, mana sih yang paling ini CFA sekalipun sertifikasi manajemen portofolio sekalipun masih bisa mengalami kerugian begitu teman-teman. Jadi tapi saya lihat kan buktinya ada Jiwasraya yang mengalami kerugian. Kita sebesar itu kan, perusahaan sebesar itu, manajer investasi sebesar itu, lalu asuransi yang kemarin terkena kasus merugikan itu. Nah, yang teman-teman perlu ketahui itu begitu. Jadi nggak bisa semua orang menilai satu ini baik. Jadi kedepannya itu setiap berinvestasi itu kita memang perlu menilai atau menghitung suatu aset menurut rekam jejaknya ke belakang gitu. Bagaimana kita kan sekarang based on historical return-nya kan, semuanya hampir semua from historical return-nya. Nah kita nggak tahu kayak kemarin saham-saham seperti Antam bisa 100 kali lipat, bisa Bitcoin bisa sampai harga 900-an juta, kita nggak tahu gitu bagaimana keadaan pasar. Nah makanya dari itu pasar itu sangat volatile ya teman-teman. Kita perlu belajar ke belakang dan ke depan pun tidak ada yang bisa memprediksi, tetapi kita bisa mempelajari. Dan tadi manajemen resiko yang penting bagi teman-teman. Yang perlu teman-teman ketahui, pelajari lagi adalah
Pertama, manajemen resiko sebelum return tadi. Setuju dengan Bu Larasati tadi, saya ingin untung tapi resiko utama. Nah, itu sangat setuju. Gitu Bu Larasati. Oke, terima kasih Pak Rimbi. Jadi tadi ya teman-teman, saham atau obligasi mana yang lebih menguntungkan itu tergantung dari tadi tujuan dan jenis yang tujuan investasi teman-teman nih, jangka panjangnya mau berapa lama, terus berapa banyak yang dibutuhkan gitu kan, berapa uang yang teman-teman punya untuk modal awal investasinya, dan jangan lupa high risk high return ya. Jadi ketika semakin tinggi resikonya, returnnya itu biasanya akan semakin tinggi juga, terbukti sama saham. Kita tadi Pak Rimi sempat bahas saham Antam naiknya berkali-kali lipat, sementara saham lainnya kalau nggak salah tuh sempat Unilever ya sempat turun juga baru-baru ini gitu kan. Itu kita juga nggak ada yang tahu karena ya memang tidak pasti gitu. Nah, pentingnya personal finance, kita mengenali nih diri kita, kita nih sukanya atau bisa menerima resikonya seperti apa sih? Setinggi apa sih kalau misalnya turun sampai 50%, sanggup nggak ya? Atau saya ini sukanya yang dijamin-jamin sama pemerintah aja. Oh, bisa pakai deposito atau obligasi tadi ya teman-teman. Nah, itu kembali lagi semakin kita belajar investasi, semakin kita juga mengenali diri kita ini seperti apa. Jangan lupa tadi ya teman-teman, high risk, high return, dan nggak ada investasi yang nggak ada resikonya gitu, walaupun resikonya kecil. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Rahmat Farhan dari manajemen yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita melakukan sebuah investasi dalam suatu perusahaan maupun saham, dan jika saat sedang memulai investasi tersebut telah terjadi kesulitan yang berakibat fatal, bagaimana solusi terbaik untuk mengatasinya? Terima kasih. Gimana nih? Maksudnya kita lagi mau melakukan investasi di sebuah perusahaan atau di sebuah saham. Namun ketika mau memulai investasi, ternyata investasi atau saham yang kita pilih tersebut ada terjadi mungkin ada isu-isu yang kurang baik ya teman-teman, dan berakibat fatal gitu. Bagaimana sih solusi terbaik untuk mengatasinya? Dari sisi financial planner nih Pak Arief, menurut Pak Arief gimana? Ya, baik. Itu mungkin bisa terjadi aja ya Kak Laras ya. Jadi teman-teman sama ya, kita punya tujuan, kita punya cita-cita, bisa jadi di tengah perjalanan punya hambatan. Ya, jadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan namanya evaluasi. Ya, jadi mungkin bisa jadi di awal kuartal pertama instrumen investasi yang kita miliki bagus-bagus nih hasilnya nih, tumbuh semuanya. Nah, cuma kan belakangan ya 2 bulan kan indeks naik turun ya, bahkan titik merah ya, atau mungkin istilahnya apel ya, lagi merah gitu. Nah, bisa jadi lagi turun, ya udah kemudian kita lakukan evaluasi. Ya, katakanlah kita pindah switching dari instrumen A ke instrumen B. Itu yang pertama, evaluasi. Terus yang kedua, mungkin kita lihat kalau penurunan tadi kita gunakan untuk tujuan jangka panjang, sebenarnya yang kita miliki kan sebenarnya unit ya, jumlah unit ya teman-teman. Yang kita miliki adalah jumlah unit yang mengalami perubahan namanya NAV, nilai aktiva ya, atau net asset value, atau mungkin bahasa gampangnya harganya. Jadi jumlah barang yang kita miliki tetap sama jumlah unitnya, yang naik turun itu sebenarnya harganya. Jadi untuk instrumen yang tujuan jangka panjang, meskipun jangka pendeknya naik turun, nggak apa-apa, kita tutup mata aja merem. Kenapa? Karena kita gunakan investasi ini buat jangka panjang. Ya, itu makanya penting banget kita melakukan pemilihan, kita melakukan evaluasi, sama kita melakukan tujuan. Plus tadi kalau kita kaitin high risk high return, ibaratnya gini ya teman-teman ya, saya misalnya punya gebetan namanya Anya Geraldine, ya. Misalnya ya, nah otomatis saya langsung terkenal dong, followernya pindah dari 9 juta followernya dia ke 9 juta followernya saya. Nah tapi karena return-nya tinggi, nah, otomatis risk-nya juga tinggi kan. Nah, tiba-tiba besok langsung ditikung misalnya ya sama anaknya Sule misalnya. Ya, konsep mudahnya gitu teman-teman ya. Jadi kita punya sesuatu yang berarti, kita mesti siap-siap kehilangan. Gampangnya gitu. Silakan Kak moderator.
Oke, berarti ketika ada masalah baru mulai investasi nih awal-awal lagi senang-senangnya, terus ngelihat harga sahamnya jeblok jatuh banget merah, jangan buru-buru di-cut ya. Berarti Pak Arif, kita harus evaluasi dulu. Ini kenapa nih? Apa namanya? Apa karena ada isu tertentu berkaitan dengan perusahaan yang masih rumor ya kan? Rumor belum tentu benar gitu. Terus kita cek juga tujuan investasi kita ini jangka panjang atau jangka pendek gitu. Kalau jangka panjang ya tadi kata Pak Arif, kita tutup mata aja kan, kita asumsikannya jangka panjang perusahaan ini masih akan stabil, akan lebih baik lagi gitu. Nah, kalau dari Pak Arimbi nih, gimana menurut Bapak? Ketika ada masalah, apa yang harus kita lakukan? Setuju banget dengan Pak Arif tadi, jangka waktu ya. Jangka waktu investasi itu sangat penting. Terus jangan lupa don't put your egg in one basket, itu penting banget bagi kita. Jadi di saham sendiri pun ada dibagi-bagi ya. Ada growth stock, ada saham dividen. Ini yang ilmunya saya dapat dari Pak Arif juga sebenarnya di CFP dulu. Ada growth stock, ada dividen stock, ada saham-saham itu kita bisa pilih beberapa, misalnya di portofolio kita ada saham yang kemungkinan naik tinggi, tapi proporsinya kan ini kita nggak bisa pastiin ya, proporsinya mungkin 30%. Nah, lalu ada saham-saham yang kita pasti dapat pendapatan, yaitu dividen stock yang selalu bagi untung, bagi dividen, bagi hasil ke kita gitu. Lalu ada juga saham-saham yang selalu naik lah, misalnya saham-saham perbankan gitu kan. Jadi itu ada target, bener kata Pak Arif tadi. Jadi kita selama berinvestasi itu jangan ya asal beli, ada target jual dan ada target rugi gitu. Jadi ada target keuntungan dan target kerugian. Nah, balik lagi tadi ke risk management. Nah, seberapa besar resiko yang kita dapat tanggung tadi kan. Nah, misalnya nih kita beli suatu saham atau suatu aset lah, udah 10% nih ruginya. Nah, kita nggak bisa di bawah itu lagi. Ya udah cut loss. Ada mungkin di saham-saham lain kita bisa ini. Nggak semuanya saham juga sekarang rugi, tapi 2 bulan lagi naik lagi kok. Nggak gitu juga. Ada juga yang untung rugi 10%, kita tunggu 2 bulan lagi, malah turun lagi. Ada, teman-teman. Nah, kita balik lagi tadi fundamental. Untuk Pak Arif tadi yang kita tunggu ke depan, nah fundamental saya tambahkan, jika saham itu masih rupanya cuma rumor aja nih, rumor karena turunnya karena misalnya ada sedikit kasus yang belum terbukti kebenarannya, tapi fundamental kita kan seorang akademisi ya, kita balik lagi ke laporan keuangan, kata Pak Arif tadi, rupanya growth-nya, sales-nya nambah terus kok, utangnya juga ya, efisien, ya udah kita pertahanin. Nah, lain lagi kalau turun, tetapi memang ada penurunan konsumen, misalnya kalah dengan persaingan gitu. Kalau kata Warren Buffett tuh ada suatu saham yang dilindungi oleh keuntungannya sendiri gitu loh. Misalnya saham-saham Apple, saham apalagi yang susah sekali pesaing untuk masuk gitu, Microsoft dan sebagainya begitu. Nah, itu walaupun turun, kita lihat tarik lagi ke belakang 10 tahun, 5 tahun itu turunnya seberapa besar sih? Paling kecil paling besar, nanti balik lagi enggak sih? Nah, begitu teman-teman. Jadi jangan melihat sudut yang terlalu sempit. Tarik lagi ke belakang bagaimana volatilenya suatu saham ini, atau memang turun langsung turun lagi, naik lagi. Nah, tapi kita bisa balik ke belakang lagi, bisa ada yang benar-benar turunnya sebentar karena suatu faktor X begitu teman-teman. Nah, itu detailnya nanti mungkin di perkuliahan, kalau di seminar ini bisa berhari-hari kita bahas. Bisa 4 SKS nih, apa bisa Benar. sampai subuh kita ya. Oke, jadi teman-teman ya, ketika ada masalah tadi saran dari Pak Arif, evaluasi, cek juga timeline kita, jangka panjang, menengah, atau jangka pendek. Lalu kalau dari Pak Arim ini, cek industrinya ini seperti apa, memang
sebagian besar misalnya industri perbankan tadi ya memang relatif naik pun turun tuh sedikit gitu. Dan juga jangan lupa kita tetap punya target mau sampai berapa lama sih kita bahasanya itu hold si saham ini atau cut loss-nya ya, atau kita bisa menanggung kerugiannya ini sampai turun berapa persen. Nah, itu tergantung ke personalnya kita sendiri. Misalnya saya bisa sampai menanggung kerugian 50%, tapi beda sama Pak Rimbi. Mungkin karena Pak Rimbi lebih agresif ya untuk investasinya bisa 70%, mungkin Pak Arif bisa 80% gitu. Jadi itu ya teman-teman, personal finance itu sama juga mengenali diri kita sendiri. Gimana sih kita menerima ketidakpastian, apalagi di zaman sekarang ya VUCA yang uncertainty-nya tinggi banget, ambigu. Nah, semakin dengan kita belajar personal finance, investasi, jenis-jenis investasi, saham, reksadana dan lainnya, itu kita juga menambah wawasan tentang diri kita, tentang bisnis di luar sana seperti apa secara tidak langsung nih teman-teman. Oke, ini kalau bahas finance, saya pribadi juga suka banget, jadi kayaknya nggak akan habis-habis, tapi sayang ini adalah pertanyaan terakhir untuk sesi tanya-jawab saat ini. Pertanyaan terakhir, Assalamualaikum Kak, nama saya Diana Ayu, izin bertanya, mana yang lebih penting investasi atau dana darurat? Dari Pak Arif dulu deh, menurut Bapak investasi dulu atau dana darurat dulu sih Pak? Oke, baik. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan favorit juga ya. Jadi investasi dulu atau dana darurat dulu. Nah, mungkin kita melihat dulu ya kalau kita kondisinya adalah satu sebagai seorang mahasiswa. Jadi gini teman-teman, kita lihat dulu definisinya ya dari yang namanya dana darurat. Yaitu adalah dana yang kita gunakan ketika kita sudah tidak memiliki lagi yang namanya penghasilan. Nah, cuman kalau konteksnya mahasiswa, bisa jadi hal itu tereliminasi ya, karena kan masih setiap bulan mendapatkan yang namanya tanda kutip pendapatan dari orang tua. Nah, cuman saya coba angkat ke dalam konteks yang lebih luas. Jadi yang dimaksud dana darurat adalah ketika seseorang bekerja, kemudian dia punya penghasilan, ya, ataupun bahasa singkatnya penghasilan seseorang tidak ada, tapi bagaimana orang tersebut dan keluarganya masih bisa tetap survive tanpa menurunkan standar kehidupannya. Nah ya, katakanlah misalnya kita sebut aja Pak James ya, Pak James. Pak James itu sudah berkeluarga, kemudian dia biasa sebulan misalnya habis uang 5 juta. Nah, ketika dia tidak punya penghasilan, dia akan akses itu dana darurat untuk menyambung hidupannya. Nah, pertanyaannya, mana sih yang lebih penting, dana darurat atau dana investasi? Nah, kalau kita lihat dari skalanya, yang pertama adalah dana darurat, teman-teman. Kenapa? Karena kita gunakan untuk menyambung kehidupannya. Nah, tapi kenyataannya yang sering kejadian adalah orang kebalik, tidak punya dana darurat, namun kemudian ditaruh ke dalam investasi. Apakah salah? Enggak juga, tapi kurang bijak. Kenapa? Bisa jadi investasinya ditaruh ke dalam yang tingkat risikonya tinggi. Katakanlah taruh di saham ya, ataupun mungkin ditaruh di obligasi, reksadana saham misalnya. Nah, apalagi kondisi ini jumlah uangnya atau jumlah NAV-nya turun, teman-teman. Menyebabkan apa? Yang tadinya dia punya 10 juta untuk biaya hidup 2 bulan, nah, tapi karena ternyata turun, anggaplah jadi 7 juta ya, ataupun 8 juta deh. Nah, harusnya dia bisa hidup untuk 2 bulan, ini dia cuma hidup 1,5 bulan. Nah, jadi mana yang mulai dulu? Kita mulai dari dana darurat dulu, kemudian masuk investasi. Nah, jadi teman-teman, please kita bijak dalam menggunakan uang. Kenapa? Karena kita nggak bisa lari dari yang namanya sifat tamak. Ya, jadi manusia punya sifat tamak, kalau bahasa kerennya greedy ya. Greedy atau tamak, naruh 10, dapat 5, senang. Mikir lagi, kalau naruh 20, bisa nggak ya saya dapat 15? Nah, kemudian muncul rasa tamak. Kita balik lagi, kita harus sesuaikan budget, kita harus sesuaikan dengan tanda kutip kemampuan kita. Itu sih singkatnya. Silakan Kak Moderator, Kak Laras. Oke, terima kasih Pak Arif. Jadi ya teman-teman semuanya baik. Mungkin millennials kan udah yang paling muda, umurnya 27 tahun ya Pak nih.
yang gabung di Zoom ini banyak juga mahasiswi-mahasiswi kita yang masih imut-imut 20 tahunan, 19-17 tahun. Tapi jangan lupa dana darurat sebelum kalian investasi, tadi Pak Rimi sudah bilang ya, investasi itu sebisa mungkin menggunakan dana dingin atau memang dana lebih, nggak dipakai buat apa-apa gitu. Jadi kalian misalnya ada kuota, setiap bulan harus ada uang kuota nih, tapi kan nggak tahu bisnis orang tua tetap baik-baik saja atau tidak, kita harus punya tabungan lain juga nih teman-teman, yaitu tadi yang Pak Arif bilang dana darurat gitu. Jadi sebisa mungkin dana darurat dulu dipenuhi sejumlah tadi berapa pengeluaran kita per bulan ya Pak Arif? 10%. 10% dari pengeluaran per bulan kita ya. Nah, itu dialokasikan tersendiri gitu. Jadi nanti investasinya sebisa mungkin tidak mengganggu dari dana darurat, tapi diambil lagi atau kita press lagi di pengeluaran kita untuk investasi gitu. Kalau bahasanya Raditya Dika itu yang saya suka banget, kita menunda kesenangan saat ini untuk kesenangan kita di masa yang akan datang atau masa kita pensiun nanti. Itu menurut saya itu bijak banget ya teman-teman. Jadi kita selagi muda masih bisa kerja keras, kerja cerdas, nanti untuk masa tua kita bisa lebih menikmati hasilnya gitu. Oke deh teman-teman, selain kita tadi udah bahas investasi banyak banget, cuan, tapi jangan lupa ya teman-teman, untuk cuan-cuan kita saat ini ada loh yang bagiannya ya teman-teman, kalau dalam agama Islam itu ada bagiannya orang yang lebih membutuhkan, atau agama lain ada perpuluhan dan lain sebagainya ya. Jangan lupa kita nih Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyediakan wadah nih buat teman-teman yang mungkin yang mau berbagi infak sodakoh atau perpuluhannya melalui kita, bisa ya teman-teman ke nomor rekening atas nama Almira Devita Putri di flyer yang sudah dibagikan di grup ya, di grup WhatsApp, ataupun nanti akan kita share lagi ya nomor rekeningnya. Ini biasanya kami menyalurkan ke panti-panti asuhan yang ada di daerah Bandar Lampung nih teman-teman, atau teman-teman punya informasi lain, tempat-tempat lain yang mungkin lebih membutuhkan atau lebih urgent nih butuhnya dana tersebut gitu, bisa nanti kontak ke panitia Bistok pada hari ini gitu ya. Oke deh, sebelum kita tutup acara kita hari ini, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Arif Budiman, kepada Pak Arimbi yang sudah sangat baik sekali nih mau berbagi informasi pengetahuan tentang keuangan investasi saat ini yang lebih relate atau lebih dekat sama generasi milenial dan